Oke, siap. Oke, tunggu waktu jalan. Silakan. Kenapa ini kok ada putih-putih? Oke. Biasa kita modern, Dis. Nah, jadi yang harus kita simpulkan bahwa teman-teman berarti nampak ya, Edis ini dulu SMP nggak selesai. Kenapa kita bilang SMP-nya dia nggak selesai? Padahal di masa SMP itu udah diajarin loh oleh guru bahasa Indonesia. Jangan-jangan di SMP-nya ijazah tembak nih. Karena dulu diajarkan kita itu yang namanya kata polisemi ini. Nih teman-teman nih. Apa itu kata polisemi? Nah, ini yang diajarin di SMP nih. Polisemi. Apa itu kata polisemi? Kata polisemi adalah satu akar kata tapi memiliki banyak makna tergantung mau digunakan kemana. Contoh, kata bisa. Kata bisa, kalau seandainya kata bisa itu digunakan pada ular, maka kita akan artikan ini racun. Kalau kata bisa ini pada manusia, maka kita akan artikan ini kemampuan. Lalu tidak ada yang namanya kaedah yang boleh dilangkahi. Contoh, ada kata-kata manusia bisa menulis. Oh, berarti manusia menulis dengan racun. Itu salah. Itu kecacatan akal. Yang kedua, ada yang namanya kata bisa yang berartian kepada ular. Contoh, ular menuduh dengan bisanya. Oh, ternyata ular punya kemampuan seperti manusia. Itu salah. Karena apa? Kita mengkhianati kaedah polisemi. Sama juga dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab yang kita khianati yaitu apa? Tawatu'un tasyakukun takhallufu wa ishtiraku ansu taradufu. Konsekuensi akal yang pertama adalah lafal tawatu, yaitu penyesuaian kata. Yang kedua ada tawatu'un tasyakukun, realitas kata. Yang ketiga ada yang namanya tasyakuk, takhalluf, perbedaan kata. Makanya Edis dia gagal di ini nih, di takhalluf, perbedaan kata. Dia nggak tahu membedakan kata Tuhan dengan manusia. Tapi kata manusia dengan buaya dia bisa bedakan. Kata manusia dengan lembu dia bisa bedakan. Kata manusia dengan pohon dia bedakan. Kata manusia dengan Tuhan dia tidak bisa bedakan. Itu adalah kaedah akal yang dia khianati sendiri, menunjukkan bahwa dia manusia yang tidak sempurna setelah diberikan akal. Alhamdulillah kita Islam menjadi orang yang sempurna setelah kemudian diberikan akal. Selanjutnya ada yang namanya kata-kata ishtirak. Nah, kata-kata istirak ini adalah kata-kata yang sama dengan padanan kata polisemi. Apa itu polisemi? Satu kata banyak makna. Contoh kata Rabbun. Nih, kata Rabbun ini untuk penyebutan Tuhan, bukan Rabbun saja. Ada kata Maula. Kata Maula ini bisa digunakan untuk dua hal. Boleh digunakan bagi Tuhan, boleh digunakan Nabi Muhammad. Contoh, arti Maula apa? Tuhanku. Contoh, kita berdoa seperti lagu Nisa Sabian ya. Maulana ya Maulana, ya sami'a do'ana. Artinya apa? Ya, Maulana ya Maulana itu disebutkan kepada Allah. Ketika Maula itu disebutkan kepada Nabi Muhammad, Maulaya sholli wa artinya jadi Tuhan. Untuk menunjukkan ini kaedah polisemi, tergantung mau digunakan kemana teman-teman. Menunjukkan bahwa Edis ini mendapati ijazahnya dulu SMP adalah ijazah tembak. Nah, ini orang tinggal kelas ini sebenarnya teman-teman. Oke, yang kedua kata-kata istirak. Kata-kata istirak, Rabbun, kalau digunakan, contoh ini kita kasih nampak kepada, ini. Kata-kata Rabbun ini dalam fikih, ya, ada yang namanya kata Rabbul Mal. Apakah orang Islam menyembah harta? Tidak ada. Untuk menunjukkan apa? Dalam prosesi mudarabah, artinya mudarabah, apa itu investasi di dalam Islam, ada yang pemilik harta dinamakan dengan Rabbul Mal, pemilik harta. Apakah orang Islam juga ikut menyembah harta? Inilah kecacatan pikiran daripada Edis TV teman-teman yang kalian banggakan. Berarti yang membanggakan Edis sama-sama SMP-nya enggak tamat. Itu yang harus kita selesaikan. Karena apa? Mengkhianati kaedah des waktu SMP diajarin kata-kata polisemi, ya kan? Nah, akhirnya dia tidak tahu membedakan arti kata polisemi. Kata Rabbun, kata Rabbun digunakan pada gubernur, artinya Tuhan. Apakah orang Islam menyembah gubernur? Tidak, karena kata Rabbun itu digunakan kepada manusia, artinya Tuhan. Oh, ada presiden, kita panggil Rabbun, artinya apa? Raja. Oke, apakah orang Islam menyembah presiden? Tidak ada. Sekarang ini untuk menunjukkan apa? Apa edisi sebenarnya dia kecewa sama itu sudah nggak bisa disebut. Akhirnya apa? Menginginkan ajaran baru, yaitu menyembah Nabi Muhammad. Sudah ingin edis. Dimana kalian harus hati-hati sebenarnya? Dia lagi buat, aku nggak mau lagi menyembah manusia yang namanya Yesus. Dalam pernyataan di dalam videonya hari ini, dia mau buat manusia baru untuk disembah, yaitu Nabi Muhammad, dengan memframingkan kata Rabbun kepada Nabi Muhammad. Karena Edis tidak tamat SMP, mengkhianati kaedah yang namanya polisemi. Selamat datang di Kebenaran Radio. Ternyata tidak ada jawaban ya teman-teman ya. Kupikir tadi ada jawab. Ternyata dia malah mengeluarkan yang namanya argumentum ad hominem. Apa itu argumentum ad hominem? Adalah sebuah kecacatan berpikir. Seseorang itu salah karena orangnya, karena fisiknya.
Ini gimana ini, masa seseorang itu salah karena begini? Dan Anda berhalusinasi. Kalau Anda katakan saya tidak lulus SMP, bagaimana mungkin saya bisa masuk SMA? Karena syarat masuk SMA itu harus tembus dulu SMP. Teman-teman ini. Baik, begini ya, Daman. Sebenarnya tidak tepat itu. Polisemi itu bukan seperti itu maknanya. Ini malah Anda ini yang sebenarnya Anda dipaksa diluluskan dari SMP. Ya, begini. Seperti kata bisa, itu tergantung, itu yang disebut dengan satu kata bermakna banyak. Seperti seperti misalnya bisa. Ular itu berbisa, berarti dia memiliki racun. Ular itu bisa berenang, berarti ular itu punya kesanggupan untuk berenang. Begitu. Nah sekarang kata Rob, itu kan bahasa Arab. Nggak usah diterjemahin dulu, nggak usah diterjemahin. Nanti kalau diterjemahin kita ribut, nggak usah diterjemahin. Muhammad, kamu sudah akui dia sebagai Robmu. Tapi kamu tadi muter-muter, tadi kamu nggak mau mengakui dengan jelas. Ayo, habis ini kamu buat pengakuan dengan tegas. Dengan Muhammad Rob, kepada Muhammad Rob. Dah akui kan? Muhammad Rob, dah. Maksud saya, Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Rob. Nah, Muhammad adalah Robnya orang Islam. Tapi teman-teman, inilah yang saya bilang, ada saklarnya. Ada saklarnya. Ketika ditanya, siapa Robmu? Allah. Muhammad kemana? Oh, saklarnya sudah diturun ke bawah. Off. Sudah off. Makanya Yusuf PI juga, ketika dia menjelaskan Muhammad itu Rob, dia takut sama umat nih, ekspresinya. Gelagapan dia, gelagapan. Ketika dia mengakui Muhammad itu Rob, saya tanya, oke Yusuf PI, Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Robmu? Gelagapan begini nih, gelagapan. Oh, ini Yusuf PI gelagapan. Makanya begini loh, begini. Sebelum kita mengartikan, nggak usah diartikan dulu. Ayo, kita pakai bahasa aslinya. Sekarang orang bertanya kepada saya, ya kan? Apakah Yesus itu adalah Kurios? Saya jawab, ya Kurios. Tetapi apakah Kurios di situ adalah Bapa di sorga? Tentu tidak. Makanya ada sebuah video saya, video yang sebenarnya video panjang saya dengan Nandar. Saya berdiskusi dengan Nandar masalah Rob itu. Sebentar nih. Saya dulu background saya ya, nih. Nih. Pada waktu itu, ya. Nih, pada waktu itu saya diskusi dengan Nandar mengenai kata Tuhan. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Kata Tuhan tuh tergantung, ini ditujukan ke siapa dulu ini? Kurios ini ditujukan ke siapa dulu? Ya kan? Jadi ketika Yesus di dalam Bible, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan kurios. Diterjemahkan oleh LAI, yang terjemahan lama Tuhan. Terjemahan lama. Terjemahan baru Tuhan. Saya jelaskan, itu sebenarnya kata yang sama itu. Tuhan tuh kata yang sama. Sama seperti Rob, itu Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan. Katanya juga, kata dalam bahasa Arab itu satu kata, Rob. Kurios juga begitu. Tuhan itu satu kata. Kurios juga. Nah, bahasa yang tepat, kita nggak punya bahasa yang tepat untuk menerjemahkan itu. Ada bahasa Jawa. Kata yang tepat dalam bahasa Jawa itu Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia menyebut orang besar yang duduk di tahta, itu Gusti, manusia itu Gusti. Tapi ketika dia menyebut yang di langit juga Gusti. Duh Gusti, sama itu, pengertiannya sama. Maksudnya Tuhan atau Tuhan itu sama. Jadi ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dia bilang dirinya Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga. Nah sama seperti kamu memahami ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti dia itu adalah Allah, bukan. Makanya ketika orang ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Kata Rob yang kamu maksud ini apa? Itu dulu. Nah, kalau kamu tidak mau tahu, ya akhirnya jadi begitu, kacau. Makanya saya paham sebenarnya yang kamu maksud itu. Muhammad itu Rob, pengertiannya Muhammad itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, pengertiannya bukan Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Itu loh. Nah sekarang kamu jelaskan nih, Muhammad itu adalah Robnya umat muslim. Seperti itu. Dan akui Muhammad dan Allah dua Rob. Kalian punya dua Rob. Jangan kalian ini maunya menang sendiri, bilang-bilang Trinitas ini. Kalian juga mengakui Trinitas. Silakan.